Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Alfiansah dengan NPM 247633039 dari TRKJJ semester 3, matkul BIM yaitu Building Information Modeling. Di sini saya akan membuat project pembuatan struktur jembatan yang sebelumnya kita sudah pernah membuat beberapa strukturnya ya seperti girder, abutment, dan lain sebagainya. Tentu saja kita langsung buat. Kita buka models yang new karena kita akan membuat file baru, browser. Pastikan folder sudah Inggris, lalu kita cari structural analysis default matrix yang ini. Langsung saja di open. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kita masukkan terlebih dahulu contoh atau acuan kita pada dua dimensinya. Toket. Ini sama seperti file sebelumnya ya. Stop. Jangan lupa ini diganti 1 meter. Sudah level 1. Open. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita nanti akan membuat tampilan jembatan ini, yaitu dengan 3 struktur saja ya, yang melibatkan abutment 1, P1, dan P2. Segini saja kita membuatnya. Lalu kita langsung saja eksekusi, kita masukkan, atau kita masukkan langsung lewat family, kita cari pemilik kita yaitu abutment. Yang ini, open. Pergi ke struktur, isolate, nah dia akan muncul. Lalu kita tekan backspace agar dia memutar jadi vertikal. Sebelumnya kita taruh di atasnya terlebih dahulu untuk melepaskannya dengan align. Paskan sudut luar ke garis merah ini, seperti ini. Ke yang atas ini. Jika sudah, kita lihat apakah sudah pas. Sudah ya. Lanjut kita buat ke yang selanjutnya. Maaf, kita ulang terlebih dahulu karena tadi ini kita membukanya di level 2 ya. Kita harusnya memulai dari level 1 sebagai lantai dasar. Sini. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu yang sini ya. Ini delete ke level 1. Kita masukkan ulang struktur, isolate, backspace, pasang di atas, lalu align. Sorry, sudah pas. Seperti ini. Kita close saja level 2-nya. Lanjut kita masukkan pemilih P1 kalau nggak salah ya. Kita lihat dulu. Saya lupa. P1 dan P2. Kita lihat family terlebih dahulu. P1 di sini open. Kita struktur, isolate, backspace, tekan sini. Kita klik, align. Kalau sudah pas, oh ternyata belum karena sepertinya ini beda ukuran. Kita paskan di garis yang ungu ini. Nah, kita lihat yang bagian atas kalau sudah pas. Nah, sudah ya. Oke, lanjut masukkan ke file yang kedua, ketiga, yaitu P2. Insert, family, P2. Open, struktur, isolate, backspace, tekan. Klik
konstruksinya. Align ini ke sini, lalu ini kita menggunakan garis ungu ya. Ini kita lihat sudah pas, sudah ya. Oke, lanjut kita akan melihat dari sisi samping yaitu shop. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lihat ini bagian eh, abutmennya itu terbalik, dia menghadap sebelah kiri, harusnya kita menghadap sebelah kanan ya. Cukup klik saja, kembali ke level 1, lalu backspace. Lanjut, sebelumnya kita akan membuat garis grid terlebih dahulu untuk menyamakan posisi dari girdernya dan posisi dari bearing padnya. Kita ubah menjadi wireframe, dia akan tembus seperti ini. Kita membuat grid dari titik sini. Ini geser sampai ujung. Sampai ujung sini. Kita buat lagi. Kita buat seperti itu ke semua girdernya ya. Ini bisa sekali. Nah, jika sudah, karena ini bagiannya terpisah, yaitu ini satu sekitar 6 dan ke bawah juga 6, kita cukup mirror saja. Diselect menggunakan CTRL, lalu klik bagian yang ingin diselect. Di situ mirror, taruh sini. Nah, ternyata kalau sudah pas, ternyata kurang cut sedikit, kita cukup digeser saja ya. Di sini ke sini. Nah, sudah sesuai ya. Oke, kita sepakati bahwa untuk grid arah horizontal itu kita menggunakan nomor, sedangkan untuk arah vertikal kita menggunakan huruf. Kita membuat lagi di setiap letakkan bearing padnya. Sini, sini dulu. Tambah saja ke atas. Ini kita ubah dulu menjadi A. Sudah, panjangan sampai ke bawah. Nah, sudah cukup. Oke, semua sudah ikut ya. Kita ubah juga ini menjadi B, C, D, dan ini E. Oke, cukup seperti ini. Sudah, kita bisa hide bagian AutoCAD-nya. V, ini checklist ya. Apply, oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut, lalu kita pasang saja. Untuk bagian bearing padnya, itu kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita lihat dari samping. Kita buat level ya. Sini. Level.
Kita buat level untuk setiap ketinggian dari bearing padnya. Nah, di sini, oke, ketiga, kita buat level 4. Nah, jadi level 5. Kita ubah saja namanya, karena tadi nama tiangnya itu P2, kita jadikan nama P2. Ntar, ini juga P1, dan ini abutmen 1. Sudah, lalu kita akan masang bagian dari bearing padnya. Kita buka layar dari level A1 nya ya. Kita akan membuka bagian dari layar A1 ini dan P1 dan P2 dengan cara kita masuk ke menu view, view sini ya. Kita ke plan views, lalu structural plan, klik semuanya, select, lalu oke. Jadi dia akan muncul di bagian sini. Nah, kita buka karena kita akan langsung masang di A1-nya. Kita buka di A1. Nah, sudah. Sini ya. Nah, kita akan masang bearing pad itu di setiap titik pertemuan ini dengan cara insert, look family, klik bearing pads, lalu ke struktur, eh, isolate, letakkan di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu. Kita buat wireframe, kita ke bawah. Oh, itu ternyata acuannya untuk berada di titik akhir ya. Jadi kita geser saja ini ke tengah-tengah sini. Ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah, cukup kita kopikan saja menggunakan garis tengah ini, titik pusatnya. Kita geser ke tengah, lanjutkan ke semuanya, ke bagian bearing pad yang harus diisi. Jika sudah, kita cukup select saja semua ini agar mempermudah, mempercepat kita dalam mengcopy. Diklik saja. Oh, maaf, tidak bisa. Saya lupa karena kita kan agak layarnya tuh berbeda. Yang satu ini di layar A1, sedangkan untuk tiang selanjutnya yaitu berada di layar P2 dan P1. Coba kita lihat terlebih dahulu bagian kiri. Nah, sudah pas ya. Lalu kita pergi ke bagian P1. Lalu kita letakkan kembali seperti tadi bagian untuk bearing padnya. Nah, itu untuk si tengah sini ya. Langsung letakkan saja sesuai titik tengah.
kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat terlebih dahulu di bagian slotnya. Oh, sudah muncul. Untuk bagian ini, oh, oke, sudah ya. Lanjut lagi, kita buka bagian P1. Loh, ya, salah. Ini kita di bagian slotnya. Ini tadi P1. Benar, sudah muncul. P2-nya itu di bagian sini. Oke, langsung kita lihat. Oke, kita lanjut di P2-nya ya. Kalau P2 lagi, ini letakkan saja langsung. Oh, salah. Maaf. Kita insert dulu, buat family. Buka di labirin pad. Struktur kita buka di BIM. Nah, kok dia nggak muncul nih? Apa? Kita buka dulu. Frame. Oh, dia pesawat ya? Sorry, lupa. Kita tekan sini saja langsung. Langsung saja di tengah-tengah ketemu sini. Pasang semua, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah, ini sudah semua. Kita bisa lihat di bagian slotnya kalau sudah cukup. Ini untuk P2-nya, ini untuk bagian P1, dan ini untuk bagian P1 ya. Oke, jika sudah, kita dapat plus bagian ini. Plus. Oke, kita langsung saja untuk pemasangan bearingnya ya. Pasang bearingnya, kita insert lagi. Untuk family, kita buka file yang kemarin kita sudah buat, yaitu girder. Kita buka level 1, isolate, seperti ini. Ini belum berganti ya ternyata. Kita buka tuh di bin. Oh, ini kita buka di oke. Berarti ini kita buat grid lagi terlebih dahulu untuk meletakkan kan tempat girder ini. Kita buat lagi yang kedua kali. Save nya. Sorry, salah. Ini grid ya. Kita buat yang level ini. Oke, geser. Bernama A2 saja. Untuk selanjutnya juga B2. Pas ini. Oke, sudah. Artinya ini kita ganti jadi B2. P1,2 ya. Nah, oke. Juga kita sama buat level ini kurang pas di sini. Oke, sudah pas. Tarik. Nah, kita beri ini notasi yang beda yaitu P2.2.
Nah, jika sudah, kita langsung masukkan tadi 6 game ya. Kita buka di layar eh, A2. A2 mana? Oke, selanjutnya ke A2, open view. Nah, kita tarik dari bagian sini. Ini ke ujung kanan. Sudah, coba kita lihat bagian shotnya, sudah muncul. Sudah muncul ya. Ternyata yang terlalu panjang, kita bisa pendekkan. Kita geser ke atas ya. Kita geser dulu elevasinya. Kita buat di atas, harusnya di bawah ya. Ini di A2. Coba kita ubah ini karena kita salah ya. Kita ukur terlebih dahulu. Untuk tinggi ini itu, sorry, kita pindahkan dulu ke sini. Kita ukur untuk tinggi dari pinggir ini berapa. Itu ada sekitar 1200. Berarti kita akan naikkan ini plus 1200. Plus 1200. Kita berikan sama dengan di belakang. Enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita geser. Coba sudah cukup atau belum. Oke, sudah ya. Syukur. Kita pendek. Lalu kita kecilkan saja bagian ini. Itu sekitar, kita atur terlebih dahulu dari garis ini ke sini berapa. Ini ke sini garisnya berapa, 41.000 dikurang 70 T 41 dikurang D. Ini kita sini kita buat sekitar 39. Kita geser. Ini masih jauh ya. Oke, kita akan cari dulu perbedaannya. Di sini panjangnya berapa. Untuk tadi dari sini ke sini itu sekitar 41.000. Sedangkan kita hanya menggunakan ukuran sini saja, berarti kita ukur juga bagian dari ini ke sini itu berapa? 20. Berarti kita gunakan 41.000 sama dengan 41.000 itu dikurang sekitar 250 tadi ya. Lupa dikurang 250, 2.500 kurang 2.500 juga. Bentar. Nah, kalau seperti ini kita coba geser saja. Aduh, fail. Share. Dah. Nah, ini karena kita berbeda elevasi, kita cukup naikkan di bagian ya, ini yang kecil ini, titik kecil ini. Kita beri notasi, kita ukur dulu
perbedaannya berapa? Ini ke sini itu sekitar, oh salah, itu ke sini ya. Sini bedanya sekitar 1715. Jadi kita tambahkan di sini 1715. Ntar, nah, oke sudah miring ya. Kita sudah, coba kita rapikan. Kita geser sedikit. Sepertinya ini terlalu miring. Kita akan genepin. Oh ini salah, ini ada 9. Harusnya ini 1 ya. 1715. Ntar, lihat sedikit lagi. Kita naikkan. Ini kita turunkan. Berarti sini tuh kita, ini masih 3. Jadi 1 bisa nggak? Masih kurang pendek. Kita genepin saja ya. Jadi 17.000. Oh sorry. 1.700 maksud tadi. 1.700. Kurang pendek lagi, berarti kita buat 680. 680 kurang, kita buat 50, sesuaikan saja ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita segini juga sudah. Ini karena terlalu nempel, kita bisa kecilkan lagi untuk lebarnya. Jadi 35950. Lihat, ini sudah berkurang. Sini kita geser sedikit agar seimbang. Nah, jika sudah, oke, kita langsung saja kembali ke nomor 1. Menu site saja ya, menu site keseluruhannya. Nah ini kita tinggal kopikan saja, copy dengan tempat yang sama, acuan tengah bearing, copy sini, sini. Sudah, oke. Kita lihat dulu dari tampak sampingnya. Sudah jadi. Oke, lanjut kita buat bagian kedua ini. Itu berada di level P1,2. Kita akan buka flash 1,2 dengan cara view tadi itu plans, plans, masukkan semua. Oke, kita buka di flash 1,2. Oke, ini saja. Kita bisa lihat di sini ya. Kita akan nanti akan pasang di sini wajahnya. Mungkin kita bisa copy saja ya ini ke bagian sini. Kita copy, ambil dari tengah di sini, kita geser ke sini. Karena panjangnya kan sama dengan SL yang sama ya. Kita cukup copy saja, nanti tingginya dibedakan di LPAS saja. Jika sudah, kita pergi ke menu sort. Nah, seperti ini ya. Kita cukup mirror saja. Oh, tidak. Ini mirror. Seperti bisa ya. Jadi kita terpaksa menaikkan ini saja. Kita ukur. Kita kira-kira terlebih dahulu kita naikkan jadi 2000. Seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu.
Ini ternyata terlalu tinggi, kita kurangi lagi jadi 1800 kurang 1700. Sudah, nempel ya dia. Sebenarnya terlalu berlebihan sedikit, kita coba sesuaikan 50. Terlalu tinggi, kita buat lagi 25. Nah, cukup. Kalau kita buat yang selanjutnya, ini kita naikkan sekitar, ini sudah 6.000, berarti kita naikkan 2.000 saja. 2.000, bentar, masih kurang. Tambahkan lagi 2.500. Nah, sudah pas ya, kita kurang sedikit lagi ini. 450 seperti ya. Nah, sudah cukup seperti ini. Lalu kita buka di menu, kita cek lagi, koreksi lagi. Sudah cukup. Ini sebenarnya desain gitu ya. Nah, kita pergi menu site, lalu kita copy lagi seperti tadi. Sini, sini, semua. Oke, sudah kita lihat di tempat sampingnya. Oke, sudah jadi. Kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut kita akan membuat bagian bor filenya sebagai penyambung antara konstruksi jembatan dengan tanah. Kita geser terlebih dulu ini karena tidak terlihat ya. Jika sudah, kita masukkan insert plot family, cari spoon file yang sudah sudah kita buat kemarin. Itu kita beri ke struktur solid. Nah, ini kalau sudah pas ya, kita cukup pasang saja di kanan ini. Kita paskan saja. Kurang pas. Semua partnya. Sudah, karena ini hampir sudah full ya, kita bisa popkan saja. Ya, select semua. Kita copy bagian tengah sini ke sini. Kan sudah. Oh, per satu ternyata. Ini kita buat grup saja. Sorry, di saja. Kita buat dulu ini. Ini dengan cara struktur, struktur ring ya. Isolate. Lalu kita pasang lagi. Sudah. Kita cukup select saja ya. Kalau bisa. Oke. Tuang, tuang.
Sudah, kita buat grup. Kita beri nama spawn file. Oke, sudah, kita kopikan. Kita geser dulu yang sebelah sini ya. Di sini. Kita geser dahulu. Jangan jauh-jauh. Ini kita kopikan ke bagian, ambil tengah tinggi saja. Nanti akan terlihat kurang berapa. Ini sepakat sedikit. Set. Ternyata ini beda ukuran, jadi kita akan lakukan peletakan ulang ya. Tidak bisa di copy. Kita gunakan lagi ini, isolate, lalu letakkan kembali. Semua sudah. Sudah ini bisa kita langsung copy saja ya. Kan seperti ini kurang lebih. Kita kopikan, ambil garis tengah di atas sini, taruh di sini. Oke, lanjut lagi. Oke, sebelah sini. Oke, kita copy ulang. Sini kita copy sampai titik atas saja, biar pas. Sini. Sudah, kita copy lagi di sini. Nah, sudah ya. Karena kelebihan kita cukup hapus saja, ya tidak perlu. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut, kita jika sudah, ini kembalikan ke tempatnya. Align. Oke. Sini juga itu. Nah, kita set dulu saja ini, bagian ini. Karena kan kita gunakan di bagian sebelahnya. Kita copy, ambil ujung sini, kita geser ke oke, ini geser dulu. Geser cukup. Ini kita geser dulu untuk bagian. Oke, sudah pas sih sebetulnya. Sudah sama. Kita Ctrl Z. Kita lihat dari samping. Nah, jadi ya. Kita bisa turunkan karena ini terlalu berlebihan tingginya. Kita turunkan di bagian 1300. Bentar, lihat. Bisa ya. Sepertinya. Kita bagian 3D-nya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, mungkin itu saja dari saya yang apabila banyak kesalahan dalam penggunaan alatnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.